Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke dataran tengah? Aku juga akan menemani kalian semua. Xian di samping tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, kamu juga pergi? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang? Xiao Yan secara alami menyadari bahwa Xian berniat untuk membantunya mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Peluang Xiao Yan untuk sukses tidak diragukan lagi akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Dou Sheng, tetapi Pulau Naga Timur saat ini tidak apa-apa. 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan membutuhkannya sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah Pulau Naga Timur dengan tepat. Xian berkedip pada Xiao Yan dan tersenyum saat dia menjawab, kamu terlalu banyak membantuku kali ini. Setidaknya aku harus mencoba membalas budi, kan? Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar desakan Xian. Dia akhirnya mengangguk. Pertarungan untuk api teratai pemurnian iblis pasti akan melibatkan Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls akan berhenti meremehkannya. Oleh karena itu, para ahli yang akan mereka kirim pasti akan sangat kuat. Akan jauh lebih aman jika ahli kekuatan Xian menemani mereka. Kapan kita akan pergi? Mata Xian mengungkapkan kegembiraan setelah Xiao Yan mengalah. Nada suaranya sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini menjadi kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yao Ming, tolong bantu aku mengawasi Cailin saat kau kembali ke suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang. Di antara 3 sandera suku Phoenix Iblis Surga, pertama-tama kami akan membebaskan Jiu Feng. Jika tidak, mereka mungkin melakukan sesuatu yang dramatis dalam kecemasan mereka. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 Dou Sheng masih bisa menahan mereka. Selain itu, 3 Pulau Naga Besar telah mengalami kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku Phoenix Iblis Surga kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Yao Ming. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Bahkan, dia telah menyinggung suku Phoenix Iblis Surga. Secara alami, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Karenanya, Xiao Yan tidak meminta bantuannya. Iya. Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiao Yan saat dia berkata, kalau begitu, aku harap perjalananmu akan lancar. Xiao Yan menyeringai. Dia berhenti berbicara saat dia melambaikan lengan bajunya. Terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah perlahan ke dalamnya. Yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Xian dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di depan mata tak berdaya dari tetua pertama dari Pulau Naga Timur. Awan dengan malas melayang di langit biru. Sinar matahari yang hangat tersebar dari cakrawala, menyebabkan segala sesuatu dipenuhi dengan kemalasan. Swos! Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang saat celah spasial juga perlahan-lahan terbuka. Banyak sosok manusia perlahan keluar darinya. Aku akhirnya meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa orang-orang itu berpindah ke tempat terkutuk seperti itu di masa lalu? Xian menghirup udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia merentangkan tangannya. Wajah cantiknya tampak agak mabuk. Kelompok Xiao Yan berhadapan satu sama lain setelah menyaksikan Xian berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun telah menjadi kaisar naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya dari dalam dirinya. Ayo pergi.
Area ini sudah berada di dalam wilayah aliansi. Kita harusnya bisa tiba di pavilion bintang jatuh segera. Mata Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan ke pavilion bintang jatuh. Kecepatan kelompok Xiao Yan saat ini bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka. Namun, Xiao Yan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat banyak dari kota-kota ini telah rusak. Jelas, mereka terlihat seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya belum damai dalam aliansi selama periode waktu ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan sekejap. Yao Lao, leluhur Hou Yun, tetua pertama dari Menara Pil, dan beberapa lainnya berkumpul di dalam aula besar di gedung utama pavilion bintang jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram. Jelas, suasana hati mereka sedang buruk. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang. Meski serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, ada ahli dari aula jiwa yang bercampur di antara mereka. Mata Yao Lao menyapu aula saat dia berkata perlahan. Matanya berisi beberapa amarah saat dia melanjutkan, Menara Pil juga telah menyampaikan pesan. Ada peningkatan jumlah serangan diam-diam baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus menyadari dengan jelas siapa yang berada di balik ini. Orang-orang dari Hall of Souls ini menjadi semakin sombong. Dua alis merah menyala leluhur Hou Yun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Tetua pertama dari Menara Pil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seseorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode tercela Hall of Souls. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun, semua orang di dunia luar tahu bahwa aula jiwa telah mengubah aliansi Sky Mansion. Kami menjadi sangat berantakan dan membuat kami kelelahan. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah diguncang oleh metode Hall of Soul sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yao Lao mengomentari situasinya. Apa yang kamu pikirkan? Tetua pertama dari Menara Pil perlahan bertanya. Kami akan melakukan kepada mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota kita. Kalau begitu, kami akan menyerang aula cabang mereka. Rasa dingin melintas di mata Yao Lao saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh. Tetua pertama dari Menara Pil dan leluhur Hou Yun sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun aliansi Sky Mansion cukup kuat, masih ada celah antara mereka dan aula jiwa, namun Yao Lao berencana melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang Hall of Souls. Bagaimanapun, itu tidak berbeda dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari aula jiwa, mengingat reputasi mereka yang ganas. Siapa yang berani menuju ke wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun aula jiwa sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka. Balai cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut untuk tidak berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita. Yao Lao tersenyum tipis saat berbicara. Saat ini, aliansi Sky Mansion memang lebih lemah dari Hall of Souls, tapi celah ini tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Hun di belakang aula jiwa, ada juga klan kuno lain yang terus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang klan Hun yang meluncurkan kampanye besar untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Xiao Yan memiliki Gyo Kuno Toushi di tangannya dan klan Gu pasti tidak akan hanya melihat Gyo Kuno jatuh ke tangan klan Hun. Karenanya, haha, kata-kata guru itu benar. Tidak sopan jika tidak membalas kunjungan dari pihak lain. Hall of Souls terlalu sombong. Sekarang adalah waktunya untuk menekan mereka sedikit. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar sementara semua orang merenungkan rencananya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat beberapa sosok muncul di aula. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan.
Xiao Yan. Semua orang terkejut saat melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali, auramu? Leluhur Hou-yun tertawa dan menegur. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Xiao Yan dan berseru. Anjing! Dousheng Bintang 2. Tetua pertama dari Menara Pil juga menyapu matanya ke Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela napas dan tertawa getir. Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari bintang 1 kelas Dousheng ke bintang 2. Apakah Anda sengaja mencoba membuat saya terlalu malu untuk menunjukkan diri saya melalui kecepatan ini? Yao Lao sedikit tertegun. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Xiao Yan melonjak setelah pergi selama setengah tahun atau lebih. Namun, dia dengan cepat menoleh dan dengan gembira membelai janggutnya. Matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti di Xian, yang berada di samping Xiao Yan. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Dia mungkin hanya Bansheng tingkat tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Xian. Siapa dia ini? Yao Lao berdiri. Dia tampak sangat serius saat dia menangkupkan tangannya ke Xian dan bertanya dengan sopan. Leluhur Huoyun di samping dan tetua pertama Menara Pil tampaknya juga mendeteksi orang yang menakutkan ini setelah Yao Lao memperlakukan Xian dengan postur yang sopan. Ekspresi terkejut melonjak di mata mereka. Bagaimana Xiao Yan mengembalikan keberadaan yang begitu kuat setelah pergi dalam perjalanan? Xian tanpa sadar sedikit malu setelah melihat Yao Lao begitu sopan. Dia pernah bertemu Yao Lao di masa lalu, tapi saat itu, dia masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Guru, dia adalah si bocil kematian Xian. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, dia adalah Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Dia di sini untuk membantu saya mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno? Hati leluhur Hou-yun dan tetua pertama Menara Pil berdebar keras saat mendengar gelar ini. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan. Eksistensi seperti Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno adalah keberadaan yang sangat misterius di mata banyak orang. Tentu saja, bahkan anggota suku Naga kuno biasa adalah legenda bagi sebagian orang. Bagaimanapun, suku Naga Void kuno jarang datang ke dataran tengah. Suku Naga Void kuno sama misterius dan kuatnya dengan klan kuno di hati banyak orang. Kaisar Naga dalam suku tersebut adalah eksistensi seperti kepala klan dari klan Gu atau klan Hun. Ahli ini adalah seseorang yang bahkan orang-orang sekuat leluhur Hou-yun dan tetua pertama Menara Pil belum pernah bertemu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang melonjak ke wajah mereka setelah mereka mendengar bahwa Xian sebenarnya adalah Kaisar Naga yang legendaris. Haha, tidak disangka Nona Xian memiliki identitas seperti itu. Diri tua ini memang sedikit buta saat itu. Yao Lao dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Dia hanya pulih beberapa saat kemudian sebelum dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya dan tertawa. Xian merasa sedikit tidak wajar dengan kesopanan Yao Lao. Dia sadar bahwa Xiao Yan memandang Yao Lao seperti seorang ayah. Dia tidak ingin menampilkan apa yang disebut Kaisar Naga di depannya. Guru, tidak perlu terlalu sopan. Anda bisa memperlakukannya seperti gadis kecil di masa lalu. Xiao Yan juga menyadari pikiran Xian. Dia tersenyum dan melanjutkan, karena guru telah membuat saran ini sebelumnya, saya pikir Anda telah memilih aula cabang untuk menyerang, kan? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat kembali ke topik ini. Dia berkata, setelah memulai penyelidikan skala penuh kami terhadap Hall of Souls, kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi. Hall of Souls memiliki banyak aula cabang di dataran tengah. Ada 24 di antaranya yang lebih penting. Hall of Souls menyebut mereka Aula Disha. Aula cabang tempat saya di penjara saat itu adalah salah satu Aula Disha ini. Aula Disha, Xiao Yan sedikit mengangguk.
Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Di atas aula Disha adalah aula Tiangang. Aula ini lebih penting bagi aula jiwa. Yao Lao perlahan berkata. Aula Tiangang dibagi menjadi surga, bumi, dan manusia. Aula surga adalah markas dari Hall of Souls. Kami saat ini tidak mengetahui lokasinya. Kali ini, target kami adalah Main Hall di antara Tiangang Halls. Main Hall, Xiao Yan bergumam dan bertanya. Seperti apa kekuatan Main Hall? Aula bumi dikelola oleh wakil kepala aula sedangkan aula manusia dikelola oleh Tianzun pertama dan kedua. Tentu saja, kita tidak boleh menghilangkan kemungkinan bahwa Hall of Souls telah memperkuat pertahanannya. Yao Lao menjawab. Tianzun ketiga itu mati di tangan saya saat itu. Tianzun kedua, Sain Guyu, hanyalah Ban Sheng tingkat tinggi. Saya tidak perlu takut padanya jika kita bertemu lagi. Sepertinya kita bisa mengalahkan Main Hall ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Senyumannya sedikit gelap dan pekat. Dia benar-benar membenci Hall of Souls. Dia hampir mati karena bajingan ini berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi dia telah tumbuh sekarang. Mungkin, dia harus mengambil inisiatif untuk menagih sedikit dari hutang lamanya. Serahkan masalah menghancurkan Main Hall ini padaku. Aliansi masih membutuhkan ahli untuk menjaganya agar terlindung dari segala upaya oleh Hall of Souls untuk melakukan hal yang sama kepada kami. Oleh karena itu, kuharap leluhur Hou-Yun dan yang lainnya akan menjaga tempat ini. Mata Xiao Yan beralih ke leluhur Hou-Yun dan tetua pertama dari Menara Pil saat dia berbicara. Aku akan menemanimu. Lokasi Main Hall cukup rahasia. Akan sulit untuk menemukannya bahkan jika seseorang memiliki peta. Yao Lao ragu-ragu sebelum menambahkan. Baiklah, Xiao Yan ragu-ragu setelah mendengar pernyataan Yao Lao sebelum mengangguk. Dia memiliki Xian, Dou Sheng bintang 4, di sampingnya. Tidak banyak ahli di dataran tengah yang bisa mengancam mereka. Bahkan kepala aula dari aula jiwa tidak akan dapat dengan mudah mengalahkan Xian dan mengambil seluruh hidup mereka. Kalau begitu, kalian semua harus istirahat selama beberapa hari. Setelah itu, kita akan menuju ke Main Hall. Yao Lao membelai jenggotnya. Kilatan tajam melintas di matanya. Dia dan Xiao Yan harus bersembunyi saat mereka dikejar oleh Hall of Souls. Sekarang, mereka bertekad untuk berhenti bersembunyi. Bagaimana hati mereka bisa merasa nyaman jika mereka tidak membalas dendam 100 kali lipat? Ayah. Xiao Yan memandang Xiao Xiao kecil, yang melangkah di udara saat dia dengan gembira berlari ke arahnya. Dia buru-buru melangkah maju dan memeluk sosok kecil yang datang terbang itu. Kehangatan samar menyebar dari hatinya. Ayah, di mana Bunda? Mata hitam besar Xiao Xiao melihat ke belakang Xiao Yan. Dia melihat ke segala arah dalam upaya untuk menemukan Cailin. Haha, Bunda masih latihan sayang. Dia akan kembali ke Xiao Xiao kecil setelah dia menyelesaikan pelatihannya. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Dia memeluk Xiao Xiao kecil sementara seruan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Dia menemukan bahwa energi besar dan kuat yang mengalir secara acak di dalam tubuh Xiao Xiao kecil telah menjadi tenang. Energi itu juga mengalir secara samar-samar dan berubah sesuai keinginannya. Bakat pelatihan Xiao Xiao sangat hebat. Dalam waktu setengah tahun, dia sudah bisa mengontrol energi di dalam tubuhnya. Dia bisa dianggap sebagai elit Douzong sejati. Yao Lao di sampingnya tersenyum dan berkomentar. Douzong. Xiao Yan mengusap kepala kecil Xiao Xiao. Dia tanpa sadar tertawa pahit. Saat itu, dia harus berlatih dan mengalami banyak kesulitan hanya untuk mencapai kelas Douzong. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak perlu melakukan apapun karena dia dengan mudah melangkah ke level ini. Memikirkan hal ini benar-benar membuat seseorang menghela nafas. Selain itu, dia sangat tertarik dengan perbaikan pil. Saya berencana untuk menunggunya menjadi sedikit lebih tua sebelum mengajarinya mantra api. Setelah itu, aku akan membantunya mencari api surgawi dan perlahan-lahan membiasakannya dengan itu. Tatapan yang biasa dilihat Yao Lao pada Xiao Xiao sangat menyayanginya saat dia tertawa.
Kamu benar-benar menyayangi dia terlalu banyak, Xiao Yan tidak berdaya. Dia menyerahkan Xiao Xiao dalam pelukannya kepada Xian yang penasaran di belakangnya. Mereka saling menatap sementara Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah botol giok muncul di dalamnya. Ada setetes cairan emas mengambang di dalam botol. Riak yang sangat menakutkan dipancarkan secara samar-samar darinya. Apa ini? Ekspresi Yaolau sedikit berubah saat melihat darah di dalam botol giok. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalamnya. Darah esensi yang ditinggalkan oleh seorang ahli dengan setengah langkah di kelas Doudi. Xiao Yan tersenyum. Dia melirik ke arah Yaolau dan berkata, jika guru mengkonsumsinya, itu mungkin bagi Anda untuk dengan cepat mencapai bintang pertama di kelas Dousheng. Yaolau dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia membalik botol giok dan mengamatinya untuk waktu yang lama. Dia sedikit ragu-ragu. Benda ini terlalu berharga, dan itu akan lebih menguntungkan Xiao Yan. Saya sudah mengkonsumsinya. Tidak akan banyak gunanya jika saya mengkonsumsinya lagi. Guru harus berlatih selama beberapa hari ke depan. Kami akan menuju ke main hall setelah Anda menyelesaikan pelatihan Anda, dan kemudian kita akan melenyapkannya dari dataran tengah. Xiao Yan tersenyum. Dia berbalik dan menarik Xian dan Xiao Xiao keluar dari aula sebelum Yaolau bisa mengucapkan sepatah kata pun. Yaolau menatap punggung Xiao Yan. Dia tertawa getir beberapa saat kemudian. Setelah itu, dia mengepalkan botol giok di tangannya. Kehangatan memenuhi hatinya. Xiao Yan tetap di pavilion bintang jatuh beberapa hari berikutnya. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, dia mulai meneruskan beberapa keterampilan dounya ke Xiao Xiao. Bakat mengejutkan yang dia tunjukkan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tercengang untuk pertama kalinya. Kemungkinan hanya dia yang bisa digambarkan sebagai seorang jenius sejati. Gelar jenius mudanya yang disebut di kota Wutan tidak signifikan jika dibandingkan dengan Xiao Xiao saat ini. Xiao Yan benar-benar menikmati perasaan menjadi seorang ayah selama 5 hari. Perasaan itu akan membuatnya sesekali merasa dia benar-benar dewasa. Dirinya saat ini bukan lagi pemuda lembut yang sembrono sejak saat itu. Sebaliknya, dia adalah eksistensi seperti raksasa sejati. Yaolau yang tadinya sedang dalam retret akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan pada hari ke-6. Aura Yaolau yang meluap membuat Xiao Yan tahu bahwa dia telah menembus bintang pertama kelas Dousheng. Xiao Yan tidak terkejut dengan terobosan Yaolau. Yaolau memiliki dasar yang bagus. Dengan kekuatannya yang terakumulasi dan esensi darah iblis suci, wajar baginya untuk mencapai bintang pertama dari kelas Dousheng. Kelompok Xiao Yan diam-diam menghilang dari pavilion bintang jatuh pada hari kedua setelah Yaolau menerobos. Hanya sekelompok kecil eselon atas yang menyadari bahwa aliansi Sky Menshan sedang melakukan pembalasan terhadap Hall of Souls. Pegunungan penguburan terletak di persimpangan antara wilayah barat dan selatan dataran tengah. Karena medannya, tempat ini mengandung aura berbahaya yang sangat pekat. Aura gelap itu bercampur dengan aroma mayat yang kaya karena sebagian besar orang dalam radius 500 km terkubur di tempat ini. Oleh karena itu, pegunungan pemakaman ini adalah pegunungan aneh yang dibangun dengan kuburan. Sulit untuk menemukan sosok manusia dalam keadaan normal. Tidak ada yang mau tinggal di tempat yang diselimuti aura hantu. Swoos! Suara deras angin tiba-tiba muncul di langit tenang pegunungan pemakaman. Sinar cahaya melintas di atas saat beberapa sosok muncul dalam sekejap di puncak gunung jauh di dalam pegunungan. Mata mereka terpaku pada bagian terdalam dari pegunungan. Ada distorsi dalam ruang yang tersembunyi di balik pohon besar berwarna abu-abu. Aula manusia di Tiangang Hall berada di bagian terdalam dari pegunungan penguburan. Namun, mereka menempatkan penghalang spasial di sini. Mereka akan mendeteksinya saat seseorang masuk. Yaolau menunjuk ke wilayah dalam saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia melirik Xian. Dia tersenyum dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Ruang di sekitar distorsi tiba-tiba berfluktuasi sebelum berubah menjadi penghalang spasial yang sangat besar yang sepenuhnya menutupi area tersebut.
Kali ini, jangan biarkan mereka selamat. Xiao Yan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresi padat muncul di wajahnya. Hall of Souls, balas dendam ini akhirnya datang 1 dekade kemudian. Belum terlambat, bukan?